Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Teman-teman jamaah Majelis Taklim Basirah yang saya cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita akan menyelesaikan kitab yang berjudul Sifatuz Zaujatis Salihah karya Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Dan kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga Syekh Abdul Razak bersama keluarganya, dan semoga apa yang telah beliau tulis di dalam karya-karya beliau semoga Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Jadi di antara adab seorang murid kepada gurunya adalah sering-sering mendoakan kebaikan. Terkadang kita lupa, teman-teman, ketika belajar itu kita lupa dengan adab. Padahal ketika kita mendahulukan adab terlebih dahulu daripada ilmu, maka Allah akan berikan keberkahan di dalam ilmu kita. Jadi terkadang kita ini banyak yang mendahulukan ilmu daripada adab, yang menulis berlembar-lembar tulisan, tapi kita kurang beradab kepada guru. Akhirnya apa? Tulisan itu hanya menjadi kumpulan dari kertas-kertas yang ada di rumah kita. Orang yang beradab kepada gurunya, maka Allah akan berikan kepadanya kemudahan dalam mengamalkan ilmu. Seorang penuntut ilmu yang ketika dia duduk di majlis ilmu, duduknya dengan tenang, khusyuk mendengarkan, khusyuk mencatat, mengosongkan gelasnya, maka insya Allah biidnillahi ta'ala selepas kajian, selepas ia duduk di majlis ilmu, Allah akan tenangkan hatinya. Allah akan dekatkan ibadahnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan yang kita harapkan adalah semakin kita lama duduk di majlis ilmu, semakin kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, teman-teman yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan membahas poin yang ke-11, betul enggak? Baik, silahkan dibuka, boleh. Poin ke-11 ini teman-teman, kita akan belajar tentang pentingnya menjaga rahasia. Ya, pentingnya tidak menyebarkan rahasia suami dan rahasia yang terjadi dalam kehidupan suami istri. Sebagaimana kita tahu teman-teman bahwa ketika suami istri ini menikah dengan sebuah ikatan mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat, artinya suami istri ini harus siap memegang amanahnya masing-masing. Suami istri harus tahu tentang kewajiban dan hak bagi dirinya dan pasangannya. Jangan sampai orang yang menikah tapi tidak tahu kewajibannya apa. Jangan sampai orang sudah menikah tapi ia lupa untuk menjaga amanah yang Allah berikan. Nah, apa amanah yang seharusnya kita emban ibu-ibu, teman-teman, ketika kita menikah dengan suami kita? Di antara amanah yang ada, yang harus kita kerjakan bersama-sama adalah
saling menjaga nama baik pasangan kita. Catat baik-baik. Karena zaman sekarang banyak di sosial media istri-istri bermudah-mudahan untuk membongkar aib suaminya. Siapa yang membongkar? Istrinya sendiri. Banyak di sosial media laki-laki, seorang suami yang lagi kesal sama istrinya, ya, update status, ya. Nah, kalau laki-laki bukan update status, biasanya perempuan yang update status, ya. Laki-laki ngobrol sama temannya, ya, curhat tentang aib istrinya. Maka dari itu harus kita garis bawahi bahwa di antara amanah yang kelak Allah akan tanya kepada kita, manakala kita berada di hadapan Allah adalah Allah akan tanya, wahai fulanah, wahai fulan, ketika engkau menjadi seorang istri, ketika engkau menjadi seorang suami, apakah engkau termasuk orang-orang yang menjaga nama baik keluargamu atau tidak? Subhanallah. Dan apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjaga nama baik ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita buka surah An-Nisa ayat 19. Apa kata Allah? Allah memerintahkan kepada para suami untuk menggauli istrinya, untuk bermuamalah dengan pasangannya dengan cara yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Lihat teman-teman. Ketika Allah memerintahkan para suami untuk bermuamalah yang baik dengan istrinya, maka secara tidak langsung Allah juga memerintahkan kepada kita para istri untuk bermuamalah dengan cara yang baik ketika harus bermuamalah dengan suami. Bagaimana cara istri bermuamalah dengan baik kepada suaminya? Tidak menyebarkan rahasia yang telah dipesankan oleh suami kita. Ya, jadi hati-hati. Ya, menjaga nama baik suami kita, menjaga kehormatan suami kita dalam keadaan segenting apapun itu adalah sesuatu yang diharapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Baik. Kemudian Rasulullah SAW juga beliau beberapa kali mengingatkan bagi para sahabat radhiyallahu anhum untuk senantiasa menjaga rahasia yang pernah didengarnya. Sampai-sampai teman-teman, ketika kita bisa menjaga rahasia, maka artinya kita sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja, bukan hanya sedekah saja. Tapi ketika kita memiliki sifat amanah, tidak membocorkan rahasia, baik itu sesuatu yang pernah dikatakan oleh pasangan kita ataupun orang lain kepada kita, kita jaga rapat-rapat rahasia tersebut, berarti kita sedang beribadah dan argo pahala naik. Masya Allah. Lihat berapa tahun teman-teman kita menjaga. Misalnya kita punya teman nih, teman kita ini punya masa lalu terus cerita ke kita, aku mau cerita tapi jangan dikasih tahu ke yang lain, misalnya gitu ya. Nah, coba dijaga, ya. Banyak loh, Masya Allah ya, teman-teman yang baru berhijrah, kemudian setelah itu ketemu sama bestie barunya, dia klik gitu. Akhirnya apa? Semua diceritakan, ya. Semasa lalunya diceritakan. Nah, bagi bestie-bestie yang sudah dipercaya oleh teman yang baru berhijrah, tolong dijaga baik-baik rahasia teman-temannya ketika ia belum berhijrah. Ya, dan ketika kita menyimpan rapat-rapat aib-aib saudara kita, rahasia yang telah diamanahkan kepada kita, sesungguhnya kita sedang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Mudah di dalam agama ini, ketika kita meniatkan semua amal soleh hanya untuk Allah dan Rasul-Nya, maka otomatis argo pahala kita akan naik. Masya Allah. Jadi ya teman-teman, itu diantara yang harus kita perhatikan. Kemudian Syekh mengatakan di dalam kitabnya beliau, kata beliau, di antara sifat istri solihah adalah tidak menyebarkan rahasia suami dan urusan-urusan penting antara suami dan istri. Sekalipun telah terjadi perceraian, lihat teman-teman,
sekalipun telah terjadi perceraian. Berarti seorang wanita tidak boleh menceritakan mantan suaminya, kan gitu. Karena setelah perceraian, seorang laki-laki tidak boleh membeberkan aib atau rahasia mantan istrinya. Lah, di zaman kita sekarang belum perceraian aja, lagi kesel-keselan, ya, lagi cekcok-cekcokan, itu kira-kira rahasia di antara suami istri terbongkar enggak? Iya, ya, karena ada sosial media, ya, semua bisa menulis, ya. Dan ini hati-hati teman-teman. Betul, yang namanya didolimi oleh pasangan itu sakit rasanya. Ya, teman-teman yang pernah merasakan ini, saya paham betul bahwa didolimi pasangan itu sakit rasanya. Tapi ingat bahwa ketika kita justru mengumbar aib suami kita atau mengumbar aib pasangan kita, justru masalahnya itu bertambah besar. Kan kita yang mau kita cari solusi. Tapi kalau kita terus bercerita kepada halayak ramai, masalahnya bukan bertambah kecil tapi bertambah besar. Ya. Coba kita lihat ya, kita bisa lihat di dunia artis. Ya. Itu kalau lagi ada kehidupan rumah tangga mereka nggak baik-baik saja, terus digoreng-goreng sama media, digoreng-goreng, ya, dikompor-komporin sama media, kira-kira masalahnya jadi beres atau jadi tambah besar? Tambah besar, dikulik-kulik. Oh, Fulan nih lagi nggak baik-baikan nih sama istrinya, sama Fulana. Oh, Fulana punya apa nih dia? Punya kekurangan apa? Dikulik-kulik. Oh, seorang laki-laki Fulan, dia punya kekurangan apa? Dikulik-kulik. Pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Kan kalau media begitu ya? Digoreng. Jadi, padahal itu kejadiannya mungkin 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Yang awalnya nggak tahu, ya akhirnya semua halayak ramai jadi tahu. Dan masalahnya malah tambah membesar. Jadi ibu-ibu, kaidah dalam berumah tangga adalah ketika ada suami istri sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, maka fokusnya bukan pada masalahnya, tapi fokusnya pada solusi. Ya, karena kalau fokus pada masalah, masalahnya justru bertambah besar. Ya. Dan Islam telah mengajarkan, ini kurikulum yang nanti sampai hari kiamat ya masih bisa kita pakai. Jikalau ada problem antara suami istri, maka Islam memberikan solusi terbaik. Apa itu solusi terbaiknya? Di antaranya adalah sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Gitu. Solusinya di situ. Di antara solusi yang diberikan oleh Islam ketika ada masalah, baik itu masalah rumah tangga ataupun masalah-masalah yang lainnya, adalah dengan bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dua-duanya, suaminya bertakwa kepada Allah, dekat lagi dengan Allah, ya. Istrinya juga sama, mendekat kepada Allah, maka Allah kasih jalan. Subhanallah. Dan ini janjinya Allah di dalam Al-Quran. Allah itu kalau sudah berjanji di dalam Al-Quran, teman-teman, pasti Allah akan menepati janjinya. Tidak mungkin Allah mengingkari janji. Tinggal kita mau nggak bertakwa. Takwa itu apa sih? Takwa itu adalah ketika kita berusaha mendekat kepada Allah, berusaha mentaati Allah dengan ilmu dan berharap apa yang ada di sisi Allah. Ketika kita bertakwa kepada Allah, artinya kita menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, ya kan? Apa yang dilarang oleh Allah misalnya tadi, diantaranya ghibah, ngomongin suami kita, itu kan nggak boleh juga, ya. Dan kita berharap kita belajar menjauhi larangan Allah dengan ilmu, serta kita takut dengan adab Allah, itulah orang yang bertakwa. Dan kalau kita sudah bertakwa, masing-masing dari suami istri ini bertakwa, evaluasi diri masing-masing. Oh, ternyata saya itu kenapa ada masalah dengan istri, karena saya tidak dekat dengan Allah, belum dekat dengan Allah. Oh, karena ini disebabkan oleh dosa-dosa saya. Nah, kemudian solusi yang ketiga, teman-teman, yang diberikan di dalam Islam selain sholat, sabar, takwa, sabar dan sholat itu satu paket. Yang kedua tadi apa? Takwa. Yang ketiga adalah solusi memperbanyak istighfar.
Subhanallah, ini yang banyak kita lupakan. Ajib. Hasan Al-Basri, beliau seringkali ditanya oleh murid-murid beliau. Ya, di antara murid-murid beliau mengadu kepada Hasan Al-Basri, "Wahai Syekh, ya, aku punya masalah." Maka Hasan Al-Basri mengatakan apa? Ketika ada seseorang datang kepada Hasan Al-Basri, "Ya Syekh, kebun kami kekeringan, gak datang hujan. Kebun kami akhirnya apa? Tidak menghasilkan buah-buahan, tidak menghasilkan gandum." Maka kata Hasan Al-Basri, "Pulanglah, perbanyak istighfar." Ada orang lagi datang, "Ya Syekh, saya punya hutang. Saya pengen hutang saya dilunasi oleh Allah." Apa kata Hasan Al-Basri? "Pulanglah, perbanyak istighfar." Sampai ada salah satu murid beliau yang berkata kepada Hasan Al-Basri, "Wahai guruku, kenapa setiap kali orang datang dengan permasalahannya engkau perintahkan orang-orang tersebut untuk beristighfar?" Maka Hasan Al-Basri membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nuh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ya, lihat. Kata para ulama, yursilis samaa'a 'alaikum midrara itu artinya Allah datangkan rezeki, dan di antara rezeki itu adalah solusi dari setiap permasalahan. 3 kuncinya. Apa 3 solusinya? Perbanyak istighfar, ya, sabar dan salat, serta bertakwa. Ya, kalau masing-masing dari pihak istri maupun pihak suami mengevaluasi diri masing-masing, memperbanyak istighfar, mendekat kepada Allah, bersabar serta kuatkan lagi salatnya, maka atas izin Allah, Allah kasih solusi. Solusinya kemungkinannya 2. Allah ikatkan kembali hubungan cinta yang pernah retak di antara keduanya, atau solusi yang kedua, Allah pisahkan dengan cara yang baik. Lihat. Kenapa kok penting ya kalau ada suami istri mau bersatu, bersatulah dengan cara yang baik, mau berpisah, berpisahlah dengan cara yang baik, karena itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Talaq. Pelajari lagi. Jadi banyak ya kasus-kasus perceraian di zaman sekarang ya, dan ternyata jawabannya ada dalam surah At-Talaq. Dipelajari lagi ya. Dan Al-Qur'an itu adalah panduan untuk kurikulum dalam kehidupan ini. Ya, panduan kehidupan kita itu ada dalam Al-Qur'an. Panduan kehidupan kita itu ada dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Baik. Kemudian Syekh mengatakan, sekalipun telah terjadi perceraian pada keduanya dan tidak ada lagi kecocokan. Ya, betul. Islam, teman-teman, memberikan solusi bagi suami istri yang ketika di dalam menjalani kehidupan rumah tangga sudah tidak ada lagi kecocokan, gitu kan ya. Maka Islam memberikan jalan keluar, di antaranya adalah berpisah dengan cara yang baik. Dan perpisahan ini, perceraian ini adalah solusi terakhir, bukan solusi yang pertama. Solusi pertama apa? Solusi pertama adalah didatangkan keduanya, ditanya, ya kenapa kok bisa seperti ini? Barangkali ada di antara keduanya yang akhirnya endingnya setelah suaminya bercerita, istrinya bercerita, salah dalam membangun komunikasi. Nah, itu kan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, tapi ya ada. Ya. Nanti kalau sudah dimediasi antara suami istri ini sudah berhasil, alhamdulillah. Kalau tidak berhasil, datangkan kedua belah pihak keluarganya. Dari pihak suami keluarga besarnya datang, dari pihak istri keluarga besarnya datang. Terus apa? Ya dimediasi lagi. Gimana ini? Mau lanjut apa enggak? Ya. Kalau enggak ketemu lagi teman-teman, maka Islam memberikan solusi yang ketiga, yaitu berpisah. Dan berpisah, perceraian di dalam Islam pun step by step. Ada cerai pertama, ya, ada talak 1, talak 2, talak 3. Talak 1 itu biasanya masih bisa rujuk. Kenapa kok di dalam Islam sampai seperti itu gitu loh? Kan bisa aja langsung talak, sudah selesai. Kok di dalam Islam ada talak 1, talak 2, hikmahnya apa? Subhanallah, subhanallah. Hikmahnya disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kenapa ada talak 1, ada talak 2?
Hikmahnya adalah ketika seorang suami mentalak istrinya dengan talak satu, kemudian istri ini menjalani iddahnya, atau iddah masa menunggu. Dan ketika seorang istri menunggu masa-masa iddah, maka di dalam agama kita seorang istri wajib menunggu iddahnya di rumah suaminya, bukan di rumah ibunya. Dan bagi seorang suami, katanya ya, iya betul. Itu di dalam Islam begitu. Jadi menunggu masa iddah ketika masih ada talak satu itu, nunggunya di rumah suaminya. Dan bagi seorang suami masih wajib memberikan nafkah kepada istrinya kalau masih talak satu. Nanti dalam kondisi iddah, ya iddahnya orang-orang yang ditalak satu, bagaimana ibu-ibu? Salah satu quru, 3 kali sucian, atau kata para ulama 3 kali haid. Ya. Jadi kalau belum sampai 3 kali sucian atau 3 kali haid, berarti masih ada waktu. Kalau pengen suaminya kembali lagi, ya sudah kembali tanpa ada akad baru. Sudah bisa. Tinggal nanti rujuk. Ya, Masya Allah. Indah nggak sih agama kita itu? Indah. Ya, kan subhanallah ya teman-teman. Jadi iddah itu, masa menunggu itu, sepertinya Allah tuh pengen, entah itu suami atau istrinya tuh kedua-duanya diminta untuk merenung gitu loh, untuk mengevaluasi ada apa kok kayak gini yo kehidupan rumah tangga, dan memperbanyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, jikalau pernikahan ini masih bisa dipertahankan, ya Allah berikanlah solusi yang terbaik. Ya. Tapi kalau pernikahan ini sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka berikan juga solusi yang terbaik. Kan doanya begitu. Jadi seorang istri itu masih punya kesempatan untuk balik ke suaminya kalau kondisinya talak satu. Ya, baik. Kemudian setelah itu teman-teman, Syekh mengatakan maka setiap mereka hendaknya bertakwa kepada Allah dalam hal ini. Ya, tadi sudah saya sebutkan. Jadi solusinya adalah bertakwa. Dalam hal ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Nah, ya Imam Ahmad ini punya kitab namanya Sahih Musnad. Ya, Sahih Musnad ini adalah kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i, kitab yang masyhur yang terkenal adalah kitab Al-Dan Ar-Risalah. Jadi setiap imam tuh punya kitab-kitab yang masyhur, yang terkenal. Kalau Imam Ahmad musnadnya. Kalau Imam Malik, beliau punya kitab yang sangat masyhur yaitu Muwatta. Itu kitabnya. Apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Asma binti Yazid. Asma binti Yazid ini seorang sahabiah. Teman-teman yang punya bukunya boleh ditambahin. Ya. Asma binti Yazid ini adalah seorang sahabiah di mana beliau tinggal atau hidup ya di zaman Rasulullah SAW. Pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta meninggal dalam keadaan beriman. Jadi definisi sahabiah, definisi sahabat itu harus memenuhi 3 poin ini. Yang pertama, hidup sezaman dengan Rasulullah. Yang kedua, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, meninggal dalam keadaan beriman. Kalau 3 poin ini tidak ada, misalnya 2 saja nih, ya pernah hidup sezaman dengan Rasulullah, pernah beriman tapi murtad, maka tidak disebut sebagai sahabiah. Atau pernah sezaman dengan Rasulullah tapi nggak beriman, ya tidak juga disebut dengan sahabiah. Jadi 3 poin ini harus ada. Apa yang disebutkan oleh Asma binti Yazid? Kata beliau bahwa saat itu ia berada di sisi Nabi SAW. Sedangkan laki-laki dan wanita duduk di samping beliau. Beliau bersabda, barangkali ada seorang laki-laki yang berkata apa yang dilakukannya terhadap istrinya. Barangkali pula ada wanita mengabarkan apa yang dilakukannya bersama suaminya. Maka semua mereka terdiam. Lalu aku berkata, kata Asma, benar. Demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka, para wanita telah mengatakan. Dan mereka, yang dimaksud adalah laki-laki, juga telah melakukannya. Maka Rasulullah SAW berkata, jangan kalian lakukan itu. Sesungguhnya hal itu seperti setan yang bertemu dengan setan perempuan di jalan. Lihat. Lalu ia menyetubuhinya, sedangkan manusia melihatnya. Perkataan Asma, sesungguhnya mereka para wanita mengatakan, dan mereka laki-laki telah melakukan, ia memulainya dengan wanita dalam menyebut perkara ini karena kebanyakan ada pada wanita dan sangat sedikit pada kaum laki-laki. Subhanallah.
Wanita akan bercerita kepada teman-temannya dan sahabat-sahabatnya tentang urusan-urusan khusus seperti ini. Kebanyakan mereka tidak peduli menyebutkan rahasia-rahasia suaminya dan urusan-urusan khusus yang terkait dengan kehidupan suami istri. Subhanallah. Lihat teman-teman. Ternyata dari zaman dulu kala, ya, dari zaman para sahabiyah loh. Kalau kita sama mereka kan ya levelnya jauh ya. Mereka saja para sahabiyah ya itu terjebak juga dengan jebakan setan. Nah, kan katanya yang banyak ngobrol ini kaum laki-laki apa wanita? Wanita. Bagaimana di zaman kita yang jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, pasti lebih banyak. Ibu-ibu, teman-teman, ada nggak kita kalau kumpul-kumpul nih, lagi kumpul, awalnya nongki-nongki bareng, olahraga bareng, ngopi-ngopi bareng, ngaji bareng. Tapi setelah melakukan aktivitas bersama, nggak langsung pulang. Biasanya apa yang dilakukan teman-teman kalau wanita sudah kumpul? Ngobrol. Ya, ada nggak coba teman-teman habis kajian nih? Ya ada, tapi ada juga yang tetap di sini, ada juga yang langsung pulang, ya kan? Ada nggak yang langsung pulang? Ada nggak yang tetap duduk di sini ngobrol-ngobrol dulu? Ada, kan gitu. Coba ya. Wanita itu saya. Kalau sudah ngobrolnya semenit atau sejam? Lebih. Semenit nggak bisa ya? Sejam. Masya Allah. Yang diobrolin apa toh ibu-ibu biasanya? Karena saya ini tipe orang yang nggak pernah kumpul, maksudnya bukan nggak pernah ya. Maksud saya gini, sebentar saya tanya biar tabayun ya. Karena saya itu tipe perempuan yang kalau sudah ngajar, suami saya pengen saya cepat pulang. Jadi ya kalau ngajar ya ngajar aja, ngajar pulang. Ya. Dan saya menikmati itu gitu, alhamdulillah. Jadi ketika suami saya bilang, istriku, aku izinkan kamu untuk ngajar. Ya, nanti setelah ngajar pulang. Ya. Jadi saya tuh kadang ketika melihat ibu-ibu kumpul, itu tuh yang diobrolin apa gitu. Yang diobrolin apa tuh ibu-ibu? Random. Dimulai dari sekolah anak. Terus apa? Aib suami, jujur. Masya Allah. Iya. Tapi memang begitu ya Bu ya, jujur. Ya. Sampai nanti mungkin dibahas pendapatan. Subhanallah. Itulah ibu-ibu emak-emak. Ya. Subhanallah. Akhirnya kesebut kan tentang suaminya seperti apa. Ya subhanallah. Dan yang lebih parah ya teman-teman, kita nggak boleh menceritakan kondisi teman kita di hadapan suami kita, nggak boleh. Ya. Jadi kalau habis kumpul-kumpul, habis ngobrol-ngobrol dengan sesama akhwat, sesama teman kita, bestie kita, pulang sampai ke rumah ditutup mulutnya rapat-rapat. Ya. Nggak boleh kita laporan ke suami kita, beb. Ya. Tadi aku punya bestie baru, gitu ya. Bestie baru saya tuh cantik, ya. Baru pindah dari Jakarta, ya. Orang Jogja dapat bestie orang Jakarta, ya. Cantiknya luar biasa sampai mukanya tuh glowing. Misal contoh, ya. Terus apa? Kata dia mulai, ya Masya Allah. Itu Masya Allah begini. Wallahi itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Jadi tidak boleh seorang wanita, seorang istri menceritakan apa yang ada pada diri wanita lain kepada suaminya. Hikmahnya apa ibu-ibu? Hikmahnya laki-laki itu kalau sudah diceritakan macam-macam tentang wanita walaupun belum melihat sudah bisa memvisualisasikan. Wah, ada wanita glowing mukanya, kayak cantik, ya hidungnya mancung, apalagi ibu-ibu. Wanita cantik itu seperti apa tuh? Putih, mulus, terus apa tuh? Tirus, dan lain sebagainya. Ya.
Nanti yang awalnya suaminya tidak bertanya, akhirnya apa? Cari tahu. Apalagi sampai kita menyebutkan nama, namanya fulana. Ya, suaminya langsung ambil HP, dia dibukalah sosial media. Oh alah, pantes. Kenapa hari-hari ini terjadi banyak perselingkuhan? Ya karena subhanallah, secara tidak sadar ya istri yang membuka itu di hadapan suami. Kan kadang ada tuh kejadian perselingkuhan, ternyata selingkuhnya dengan teman sendiri. Itu jangan sampai kejadian. Ya. Hikmahnya kenapa Islam melarang seorang istri bercerita kepada suaminya, itu hikmahnya. Ya. Jadi sekali lagi ibu-ibu, kalau lagi kumpul sesama wanita, ingat Allah. Ya, tetap harus ingat Allah. Ketika kita mengingat Allah, ngobrol, terus kita ingat Allah. Ya Allah, saya tuh ngobrol kayak gini sama teman-temanku tuh sebenarnya saya lagi dilihat oleh engkau. CCTV engkau, ada CCTV tuh. CCTV engkau tuh 24 jam. Apa yang saya obrolin akan direkam baik-baik oleh CCTV-nya engkau. Apa yang saya lakukan ketika kumpul bareng ibu-ibu juga dilihat oleh engkau. Besok ketika di akhirat ibu-ibu, kita semua akan diperlihatkan segala apa yang pernah kita ucapkan dan segala apa yang pernah kita perbuat di dunia ini, Allah perlihatkan semuanya. Dan itulah yang dinamakan dengan hisab yang mudah. Jadi hisab itu ada dua nanti. Hisab yang mudah dan hisab yang sulit. Hisab yang mudah itu kita diperlihatkan aja sama Allah. Ya, diperlihatkan nih. Dulu ya, filmmu waktu di dunia nih. Ya. Jam sekian tanggal berapa ini? 10 November. Ya, Hari Pahlawan apa ya? Oh, iya ya, Hari Pahlawan kita baru nggak ya? Karena kita dulu yang dihafal waktu kita belajar 10 November, Hari Pahlawan gitu ya. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada para pahlawan yang sudah gugur dan semoga Allah meluaskan kubur mereka. Amin, Allahumma amin. 10 November jam 8:50 engkau berada di Mamahke, lagi ngaji. Betul ya Allah. Nanti kesebut lagi, oh kemarin 9 November ya, lagi ada di kafe ini bersama Besti, ngobrolin suaminya masing-masing. Wah, tuh nanti kita bisa lihat semua tuh. Ya bukankah begitu? Kita tinggal bilang, "Njih ya Allah," gitu ya. Ya semua terekam ya. Tidak ada yang bisa terlewat dari rekaman CCTV-nya Allah. Ya subhanallah, itu paling mudah ibu-ibu. Kan kita malu ya. Ya Allah, aku malu ya Allah. Kan biasanya kita aja kalau lihat rekaman kita malu ya ibu-ibu ya. Udahlah nggak usah diputar lagi gitu ya. Kayaknya kok banyak jeleknya daripada bagusnya. Ya, itu yang paling mudah. Yang lebih sulit nih. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu dan kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya Rabb. Maka dari itu kita mumpung masih hidup ya ibu-ibu, minta sama Allah, ya Allah masukkan hamba ke dalam surgamu tanpa hisab dan tanpa adab. Sudah. Ya, jangan lupa doa ini. Karena kuota hamba-hamba Allah yang masuk surga tanpa hisab itu terbatas. Seperti ya jamaah muslimah wanita yang ada di Yogyakarta kan, kalau mau ikut kajian jurnal Basiro juga terbatas kuotanya. Maka siapa cepat dia dapat gitu ya. Ya sama. Nanti ketika masuk surga Allah ya, yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab itu terbatas. Siapa cepat dia dapat. Betul. Kayak seperti Ukasha kisahnya. Kan beliau yang minta didoakan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, aku minta didoakan untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka kata Rasulullah SAW, ya Ukasha, kamu termasuk bagian di dalamnya. Terus sahabat lain yang bilang, ya Rasulullah, aku juga minta didoakan. Apa kata Rasulullah? Sabaqaka Ukasha. Ukasha telah mendahuluimu. Ya, sahabat yang kedua nggak didoain. Karena itu, ya kaidah siapa cepat dia dapat, ya itu sudah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian di sini Syekh mengatakan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya hal itu seperti setan yang bertemu dengan setan perempuan di jalan. Bu, yang namanya seton, maaf kata ya, ini saya harus menjelaskan, yang namanya seton itu bentuknya ada dua. Ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan manusia. Dari kalangan manusia seperti apa? Ya tadi, seperti setan-setan wanita yang bertemu dengan wanita di jalan. Itu setan, bentuknya
manusia tapi sifatnya sifat setan. Jadi setan itu sifat ya Ibu. Ya. Jin itu sama seperti manusia, diperintahkan beribadah kepada Allah. Ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman. Sama persis. Jin juga diperintahkan untuk belajar, itu juga sama. Ya. Hanya ada jin-jin yang tidak mau beribadah kepada Allah. Mereka lah yang disebut dengan setan. Sama. Manusia juga. Kalau ya kerjaannya ngomporin para wanita untuk tidak taat kepada suaminya, ngomporin para istri untuk berani kepada suaminya, ngomporin para istri untuk meminta cerai kepada suaminya, ketahuilah bahwa sesungguhnya wanita itu sebenarnya seton. Ya, tapi tidak boleh kita bilang ke besti kita, ya, bahwa kamu adalah setan. Ya kan? Barangkali nanti langsung dipraktekkan, ya ibu-ibu, ya itu nggak boleh. Ya, tapi ketahuilah bahwa setan itu ada dari kalangan manusia dan ada dari kalangan jin. Ya, maka kata Syekh itu sesungguhnya seperti setan yang bertemu dengan setan perempuan di jalan. Lalu ia menyetubuhinya sedangkan manusia melihatnya. Maksudnya wanita dan laki-laki yang memiliki sifat seperti ini, yang menyebarkan rahasia suami istri, perumpamaan mereka seperti setan laki-laki yang bertemu dengan setan perempuan di jalan dan ia menyetubuhinya sementara manusia melihatnya. Ya Allah, kan yang namanya hubungan biologis, hubungan antara suami dan istri itu harusnya ditutup rapat-rapat. Ya, hanya diketahui oleh suami istri saja. Maksiat itu teman-teman, maksiat. Kan kalau ada seorang laki-laki perempuan nih, misalnya ya, yang tidak halal melakukan hubungan suami istri berzina di tengah jalan, itu kan harusnya tidak demikian, harusnya punya rasa malu gitu loh. Zaman sekarang ada nggak orang pacaran ya bukannya memiliki rasa malu tapi dijadikan konten? Banyak. Subhanallah. Lihat, berarti kalau ada orang-orang atau kalau di dalam agama kita disebutnya mujahir. Mujahir itu orang yang melakukan maksiat terang-terangan pengen ditonton banyak orang. Itu mujahir. Orang-orang yang dia bermaksiat ya, termasuk diantara yang dilarang adalah ketika suami istri teman-teman ya di hadapan banyak orang waliyadzubillah melakukan hubungan suami istri ya, atau nggak ada orangnya tapi dijadikan konten ya, disebarluaskan di sosial media. Zaman sekarang ada nggak? Banyak, ya enggak? Dan itu tuh subhanallah teman-teman miris ya kalau kita lihat anak-anak SMA yang melakukan perzinahan tuh ditonton oleh teman-temannya gitu. Itu ada loh. Di mana rasa malunya? Sudah nggak ada lagi rasa malu. Baik yang sudah memiliki hubungan halal yaitu suami istri, ataupun yang tidak memiliki hubungan halal, ya misalnya ada laki-laki perempuan berpacaran, maka keduanya di dalam Islam dilarang untuk mempertontonkan adegan mereka. Baik dengan cara orang-orang suruh melihat atau dia jadikan konten ya di video kemudian disebarluaskan di sosial media. Itu tidak boleh ya. Tutup rapat-rapat. Ini adalah rahasia suami istri. Baik, inilah diantara sifat-sifat istri salihah. Aku kumpulkan dari firman Allah dan sabda Nabi yang mulia, dan aku berharap kata Syekh kepada Allah agar dapat memberikan manfaat kepada siapa yang dia kehendaki dari hambanya. Hanya Allah saja yang dapat memberikan taufik. Dan aku memohon kepada Allah dengan menyebut namanya yang indah, subhanallah. Nah ini nih pelajaran ibu-ibu. Kalau kita berdoa, maka awalilah dengan menyebut nama-nama Allah yang indah. Kenapa? Karena ketika kita berdoa dengan sebuah wasilah ya dengan perantara, wasilah itu perantara, sesuatu yang syar'i yang memang telah ditetapkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Jadi kalau kita berdoa nih teman-teman, kita sebut-sebut nama-nama Allah, maka itu sesuatu yang diperbolehkan. Ya, contoh misalnya Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Nah, itu doanya. Ibu-ibu minta rezeki, ya Razzaq urzuqna. Misalnya ya Razzaq urzuqni, itu boleh. Jadi wasilah itu terbagi menjadi dua. Yuk, sekarang kita belajar. Ya, ini karena Syekh menyebutkan nama-nama Allah, ya. Wasilah yang masyru', wasilah yang tidak masyru'. Wasilah yang masyru' itu adalah wasilah ya perantara
ketika kita berdoa yang tidak disyariatkan di dalam agama kita. Ya, seperti apa wasilahnya? Contoh, kita meminta tolong kepada mayit untuk turut serta mendoakan kita. Maka ini tidak boleh. Kita memakai nama atau kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta kepada Allah pada Rasulullah juga sudah meninggal dunia, itu juga nggak boleh. Jadi kalau kita ke Raudhah, ibu-ibu, ya semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita semuanya untuk berkunjung ke Raudhah, amin. Maka tidak boleh ketika kita mengunjungi Raudhah, berarti kan di situ kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, mengucapkan salam kepada Abu Bakar dan Umar, ya. Maka kita tidak boleh meminta-minta kepada Rasulullah, sekalipun itu Rasulullah. Ya Rasul, aku meminta kepada Allah melalui zatmu. Nah, itu nggak boleh. Itu adalah keadaan di mana seseorang tidak boleh meminta baik dengan membawa nama-nama Nabi Muhammad SAW ketika beliau sudah meninggal dunia. Kalau beliau masih hidup boleh. Ya. Tapi kalau sudah tidak lagi hidup, maka itu tidak boleh. Yang kedua adalah wasilah yang diperbolehkan dalam berdoa yang syar'i, yang diperbolehkan. Apa contohnya? Misalnya berwasilah dengan menyebut nama Allah yang indah, ya, dengan Asmaul Husna, itu boleh. Yang kedua, meminta doa dari orang yang masih hidup, itu boleh. Kita minta doa dari orang tua kita minta doa dari pasangan kita yang masih hidup, kita minta doa dari teman kita, dari guru kita, itu boleh. Dan ketika kita berdoa, teman-teman, maka berdoalah dengan adab. Ya, sebelum berdoa, kita puji-puji Allah dulu. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa anta al-ahad as-samad, ya al-mannan, badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, baru kita berdoa. Bersolawat baru berdoa. Syekh Abdul Razak, Profesor Dr. Abdul Razak, beliau pernah berkata, beliau menyebutkan ada hadis sahih yang mana bila seorang hamba berdoa dengan menyebut, ya, doa ini pertamanya diawali dengan Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdahu la syarika al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, misalnya di luar salat. Karena kalau kita di dalam salat, maka kata sayyidina, riwayat yang sahih itu tidak ada. Tapi kalau di luar salat, boleh, ya, menyebutkan sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammad, misalnya, wa ala alihi sayyidina Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Terus salawat, baru kemudian kita meminta kepada Allah. Maka kata Syekh Abdul Razak, pasti doanya akan dijabah oleh Allah. Sudah hafal ibu-ibu kalimatnya? Boleh ditulis. Allahumma inna atau inni, ya pakai ini aja ya. As'aluka, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, bi anna lakal hamdu. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdahu la syarika lah al-mannan al-mannan badi'us samawati wal ard. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdahu la syarikalah al-mannanu badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram, atau dzul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Saya ulang lagi. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta. Ada yang ditambahkan wahdahu la syarikalah, ada yang tidak juga enggak apa-apa. Ya, bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ardi. Ada yang dzul jalali wal ikram, ada yang ya dzal jalali wal ikram. Boleh. Ya hayyu ya qayyum. Saya bacakan hadisnya ya ibu-ibu. Ya, hadis yang berkaitan dengan doa ini. Akhbarana Qutaibah qala haddatsana Khalf bin Khalifah an Hafiz bin akhi Anas an Anas bin Malik qala kuntu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan, yakni wa rajulun qa'imun yusalli falamma raka'a wa sajada wa tashahhad da'a faqala fi du'aihi Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi tadruna bima da'a qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala walladhi nafsi biyadihi laqad da'a Allah bismihil azim alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Jadi dari Anas bin Malik, ketika itu ada seorang yang berdoa kepada Allah dengan kalimat ini. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Maka kata Rasulullah SAW, dia telah berdoa, orang ini telah berdoa dengan menyebut-nyebut nama Allah yang indah. Masya Allah. Ya. Di mana kata Rasulullah SAW, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ya, ia memanjatkan doa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah yang indah, yang agung. Dan bila ada yang berdoa dengan nama tersebut, Allah mengabulkan. Dan jika ada yang meminta sesuatu dengan nama tersebut, maka Allah akan memberi. Masya Allah. Yuk, digunakan, ya teman-teman, diamalkan. Ya. Yang mana ibu-ibu mau yang pakai wahdahu la syarikalah atau enggak? Ibu-ibu mau pilih yang pendek atau yang panjang? Yakin yang panjang. Ibu-ibu biasanya milihnya yang pendek atau panjang? Pendek. Coba dicek sekali lagi, dicek masing-masing. Allahumma, dicek. Saya pilih yang pendek dulu ya. Inni as'aluka bi anna lakal hamda. La ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikrami ya hayyu ya qayyum. Sudah? Artinya apa? Nah kan harus paham artinya. Allahumma ya Allah inni as'aluka, hamba memohon kepadamu dengan pujian-pujian yang agung yang layak untukmu, bi anna lakal hamd la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan pujian-pujian yang agung, kan bi anna lakal hamd, itu pujian. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Al-Mannan, Al-Mannan itu engkau zat yang maha memberi. Al-Mannan, badi'us samawati wal ardi, yang menguasai bumi dan langit. Ya dzal jalali wal ikram, ya. Dan engkau zat yang maha agung, yang maha kiram, yang maha mulia, ya. Ya hayyu ya qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri, tidak ada kematian bagi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya teman-teman ya. Terlalu cepat ya? Nanti cari di sosial media, di internet banyak ya. Di-share di grup. Dah, tuh sudah saya titip ke panitia. Ya, di-share nanti di grup ya. Baik. Teman-teman, saya minta ke panitia tolong share doa ini di grup dan artinya. Ya. Oke, baik. Bismillah. Ya, baik. Kemudian kata Syekh, teman-teman, aku memohon kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi, agar Allah menunjuki kita semua ke jalan yang lurus. Subhanallah. Lihat teman-teman, Syekh Abdul Razak saja beliau meminta kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk yang lurus. Maka ketika kita salat, kita membaca ihdinas siratal mustaqim, itu kita sedang meminta hidayah, meminta petunjuk. Orang yang diberikan petunjuk oleh Allah di dalam kehidupannya, maka ia akan menjalani kehidupan ini dengan tenang. Subhanallah, tidak ada ketakutan di dalamnya, tidak ada kekhawatiran di dalamnya, karena Allah yang akan menjamin kehidupannya. Masya Allah ya. Kemudian di sini disebutkan semoga Allah menjadikan apa yang kita pelajari menjadi hujjah bagi kita dan bukan menjadi bumerang bagi kita. Ini ada doanya teman-teman. Allahumma ja'alil Qur'ana, hadisnya ya, hujjatan lana la alaina. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an yang kita baca selama ini itu menjadi hujjah bagi kita di akhirat, bukan bumerang untuk kita. Ini hadis awalnya. Ya, doa aslinya hadisnya begitu. Tapi Syekh mengatakan boleh juga kita berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu agar ilmu yang hamba cari, agar ilmu yang hamba raih menjadi hujjah bagiku, menjadi pembela bagiku di akhirat dan bukan menjadi bumerang. Ya, karena kalau ilmu itu menjadi bumerang bagi seorang hamba, bacaan Al-Quran itu menjadi bumerang bagi seorang hamba, maka hamba-hamba ini akan diseret ke dalam api neraka.
Ya, di dalam hadis sahih disebutkan ada 3 orang yang diseret pertama kali ke dalam api neraka. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah orang-orang yang pandai dalam membaca Al-Quran. Ya, kenapa kok diseret pertama kali ke dalam api neraka? Karena ilmu atau Al-Quran ini menjadi bumerang bagi dirinya, bukan menjadi pembela bagi dirinya. Gitu ya. Jadi penting teman-teman untuk kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Syekh mengatakan semoga Allah memberkahi perkataan, perbuatan, waktu, istri-istri, anak keturunan dan harta kita. Ya, Masya Allah, amin, Allahumma amin. Jadi ciri khas orang-orang Timur Tengah yang kami dapati, baik yang ada di Yaman, ya, karena kami lama di sana, jadi kami paham banget orang Yaman tuh karakternya seperti apa. Ataupun yang ada di Madinah serta di kota Makkatul Mukarramah, mereka semuanya rata-rata teman-teman, mereka itu adalah orang-orang yang Allah pilih kalau mendoakan saudaranya itu mendoakannya dengan panjang kali lebar. Masya Allah. Begitu pula ketika mereka akan memulai kajian, ya, mereka turut serta mendoakan bagi dirinya dan bagi jamaahnya dengan doa yang panjang. Dan kebiasaan ini juga ya dibiasakan oleh para ulama ketika para ulama akan menulis sebuah buku. Coba kalau kita lihat Syekh di pembukaan tuh doanya panjang. Di penutupan beliau berdoa lagi. Masya Allah. Dan ini menunjukkan rasa kasih sayang guru kepada seorang murid. Jadi kalau ada guru tuh doanya panjang, mau membuka kajian berdoa, mau nutup berdoa, ini menunjukkan kasih sayang yang besar seorang guru kepada murid-muridnya. Masya Allah. Dan kemudian Syekh mengatakan semoga Allah memberkahi seluruh kehidupan kita. Kenapa kok Syekh meminta kepada Allah agar Allah memberikan kebarokahan dalam kehidupan kita, teman-teman? Karena yang namanya barokah itu di dalam agama kita artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya, jadi kalau kita diberikan waktu yang barokah, artinya waktu kita habiskan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, untuk banyak-banyak beramal saleh. Kalau harta kita diberikan kebarokahan oleh Allah, maka harta kita akan membantu kita untuk lebih taat kepada Allah. Kalau anak-anak kita Allah berikan kebarokahan di dalamnya, maka anak-anak ini tidak akan menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya, tapi justru anak-anak ini Allah jadikan sebagai qurrata a'yun bagi kedua orang tuanya. Ya, itulah barokah. Baik. Maka kemudian Syekh mengatakan kita pun memohon agar Allah memperbaiki agama kita yang menjadi penjaga urusan kita. Nah, ini ada nih doanya. Ya. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat a'in. Atau kalau Allah pengen memperbaiki agama kita, doanya Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina, atau Allahumma aslih dinil ladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku karena agama ini menjadi pusat, ya, ismatu amri, yang akan mengatur segala kehidupanku. Nah, itu doanya. Banyak ya doanya ya. Tulis saja pakai bahasa Indonesianya dulu, teman-teman. Minta kepada Allah PR agar Allah memperbaiki segala urusan agama kita. Yang tadinya sholatnya nggak khusyuk, Allah khusyukkan kembali. Yang tadinya masih berat untuk datang ke majlis ilmu, Allah ringankan. Yang tadinya masih berat untuk bersedekah, Allah ringankan. Yang tadinya masih ragu-ragu dengan Allah, Allah kuatkan imannya. Nah, itu tuh, Allah perbaiki agamanya. Dan jangan lupa, nah, izin saya menyampaikan, kalau kita doa meminta kepada Allah, itu bukan hanya untuk kita, tapi doakan pasangan kita, itu yang paling utama. Doakan orang tua kita, itu juga yang paling utama. Ya, kenapa? Karena baik atau buruknya pasangan kita, ya teman-teman, ya, itu pun berdampak kepada kita sebagai seorang istri. Coba kalau ada seorang laki-laki, seorang suami, Masya Allah agamanya bagus, bertanggung jawab, ya, memberikan haknya kepada istrinya, menahan pandangannya. Nah, itu kan suami yang saleh, tidak mengumbar pandangannya. Maka ketika agamanya bagus, biasanya istrinya ikut ke bawah. Gitu nggak ibu-ibu? Tapi kalau pasangannya nggak baik agamanya, waliyadzubillah, misalnya sering dugem, sering apalagi
main perempuan, apa kalau bahasa Jawa niki? Wedoan? Ya. Oh iya, sering jajan di pasar kembang. Nah, pasar kembang masih ada nggak ya? Masih tempat seperti itu atau mungkin sudah jadi wisata? Masih ada ya. Atau misalnya dia nggak takut lagi sama Allah, minum minuman keras, main riba, istri kena dampaknya nggak? Pasti. Maka kita juga doakan suami kita. Baik, kemudian apa kata Syekh? Kita juga memohon agar Allah memperbaiki urusan dunia kita yang di dalamnya ada kehidupan kita. Kita memohon agar Allah memperbaiki kehidupan akhirat kita sebagai tempat kembali kita dan menjadikan kehidupan ini sebagai penambah segala kebaikan. Kematian sebagai peristirahatan bagi dari segala keburukan. Ini nih teman-teman doanya. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyaya allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhirata allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ini doanya. Kita minta untuk Allah perbaiki agama kita. Itu poin pertama. Poin kedua, kita minta agar Allah memperbaiki segala urusan dunia kita. Poin ketiga, Allah perbaiki segala urusan akhirat kita. Allah perbaiki. Poin keempat, Allah jadikan, ya Allahumma inna nas'aluka Allahumma aslih lana dinana alladhi wa iswatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'adina wa ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Allah jadikan kehidupan kita semakin bertambah hari, bertambah kebaikan di dalamnya. Itu poin keempat. Kehidupan yang Allah berikan kepada kita semakin hari semakin bertambah baik, ya. Dan poin yang terakhir, Allah jadikan kematian kita sebagai tempat peristirahatan bagi kita dari segala keburukan. Ada berapa poin ibu-ibu? 5. Kita meminta kepada Allah perbaiki urusan agama kita. Kita minta kepada Allah perbaiki urusan dunia. Kita minta kepada Allah agar Allah perbaiki urusan akhirat. Terus yang keempat, Allah jadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Dan terakhir, baik, saya tanya, kenapa kok dalam doa ini kita memohon kepada Allah agar kelak ketika kita meninggal dunia, wafat itu kita istirahat dari segala keburukan? Kenapa ibu-ibu? Kenapa teman-teman? Kira-kira kenapa? Karena ketika kita hidup di dunia, pasti kalau tidak kita yang melakukan keburukan, orang lain melakukan keburukan kepada kita. Ya, sudah ibu-ibu nanti di-share di grup. Ya, sudah. Nanti diskusinya nanti next. Jadi, kalau kita saat ini merasakan sakit hati atas keburukan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, kemudian kita merasakan sakit hati karena tuduhan fitnah yang dilakukan orang lain kepada kita, maka ketika kita diwafatkan oleh Allah, semua sakit hati itu Allah hilangkan. Ya, semua dendam kesumat itu Allah hilangkan. Maka para ulama mengatakan meninggalnya seorang muslim artinya dia sudah beristirahat dari keburukan orang lain yang ia dapatkan. Subhanallah. Jadi harusnya kita ini ketika meninggal dunia sudah istirahat teman-teman. Istirahat dari segala keburukan. Ketika kita berada di dunia, ada yang menyakiti kita, ada yang mendolimi kita, ada yang menuduh kita dengan segala macam-macam, wajar. Karena kita masih di dunia. Kapan istirahatnya seorang yang beriman? Ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kesempatan untuk menginjakkan kaki di dalam surganya Allah. Sudah, itu nikmat yang tiada tara. Ya. Jadi sadarilah teman-teman semuanya, kalau kita saat ini lelah, kalau kita saat ini capek, kalau kita saat ini merasa disakiti, maka katakan itu adalah sebagai ujian. Ketika kita bersabar, maka dengan sabar Allah akan naikkan argo pahala kita. Ya, baik. Kemudian di sini kata Syekh, kita memohon agar Allah memperbaiki kondisi wanita-wanita kaum muslimin dan anak-anak perempuan mereka. Amin. Ya, menunjuki mereka ke jalan yang lurus,
mengembalikan mereka kepada Allah dengan pengembalian yang baik, melindungi mereka dari segala bentuk fitnah, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Nah, ini nih kita minta nih. Berdoa ibu-ibu. Allahumma inna na'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Apa artinya Ustazah? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah. Baik fitnah itu yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Zaman sekarang fitnah banyak atau enggak? Maka tugas kita adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita memohon agar Allah memberikan kepada kita semua taufik untuk melaksanakan kebaikan yang dicintai dan diridhoinya. Betul. Coba dibuka surah Al-Ahqaf ayat 15. Nah, biar ibu-ibu gampang. Ya, Al-Ahqaf ayat 15. Dibuka semua. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Boleh dicari di Mbah Google juga boleh. Ya, kalau yang Al-Ahqaf. Sudah? Semua cari? Sudah dibuka semua? Oke. Ketemu nggak? Oke, apa bunyinya, ibu-ibu? Wawassainal, ya terus? Terus? Kurha, terus? Terus? Hatta balaghu asyuddahu wa balaghu arba'ina sanah. Qala. Nah, ini doanya dari sini, dari Rabbi. Doanya dari sini ya. Saya bacakan doanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Saya izin menerangkan sedikit ibu-ibu begini. Dalam doa ini tercakup beberapa poin. Yang pertama, kita minta kepada Allah agar Allah jadikan kita hamba-hambanya yang banyak bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita maupun kepada orang tua kita. Itu poin pertama. Jadi orang kan kalau bersyukur lebih enak ya menghadapi hidup, iya enggak? Alhamdulillah Allah kasih kita kaki yang sehat. Alhamdulillah Allah beri kepada kita mata untuk bisa melihat, kan lebih enak. Atau ketika Allah menitipkan harta kepada orang tua kita, orang tua kita memberikan kepada kita, berarti itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta kepada Allah, ya Allah jadikan hamba orang yang bisa mensyukuri segala nikmat yang Engkau berikan kepada diriku dan kepada orang tuaku. Itu yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua, di dalam surah Al-Ahqaf ini kita meminta kepada Allah. Nah, ini yang penting yang tadi menjadi bahasan ya. Wa an a'mala salihan tardah. Kita meminta kepada Allah agar Allah tunjukkan kepada kita amal-amal salih yang Allah ridho di dalamnya. Subhanallah. Bu, nggak semua amal solih itu yang diterima di sisi Allah. Yang Allah ridhoi, yang Allah suka itu adalah amal solih yang hanya ditunjukkan untuk Allah. Maka Allah suka. Gitu loh. Contoh apa Ustazah amal solih yang nggak Allah sukai? Contoh, ada orang ngasih makan, ya, ada orang bersedekah. Tapi ternyata niatnya bukan untuk Allah, tapi niatnya untuk dijadikan konten, ya, pamer agar dapat like dari manusia. Itu Allah nggak suka. Walaupun itu bentuknya amal soleh, tapi Allah nggak ridho. Kenapa? Karena Allah dipersekutukan dengan yang lainnya. Zaman sekarang banyak nggak orang bikin konten bersedekah memberi ya hanya untuk dilihat oleh banyak orang? Banyak. Maka ini merupakan bentuk fitnah. Kan gitu. Jadi di antara bentuk fitnah yang tadi kita minta sama Allah, ya Allah jauhkan hamba dari fitnah, baik itu fitnah yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Itu adalah pekerjaan di mana dia seakan-akan berbuat baik, bersedekah, tapi ternyata sedekah atau ngasih makannya bukan untuk Allah, tapi agar dilihat oleh orang lain, dapat cuan, dapat apa tuh? Dapat like, dapat following, follower, dapat apa lagi? Subscribe. Dapat macam-macam lah ya.
di mana dia sudah dapat tuh dari dunia. Ya, maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang Allah nggak suka dengan itu. Gitu ya. Yang ketiga, teman-teman, subhanallah, ini bagus banget doanya, dihafalkan. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah kita minta agar Allah memperbaiki anak keturunan kita. Wah, Rabbi, ini gongnya ibu nih ya. Doanya kan gitu ya. Kita itu didik anak itu tujuannya apa sih, Ibu? Agar Allah jadikan mereka sebagai qurrata a'yun, kan gitu. Ya. Maka ketika kita pengen anak-anak kita salih dan salihah, berdoalah dengan doa ini. Ya. Wa aslih li fi dzurriyyati. Dan yang namanya mengasuh anak, yang namanya membersamai anak, kalau pengen anak kita salih dan salihah, dimulai dari dalam diri kita sebagai orang tua. Nah, kan gitu. Iya nggak, ibu-ibu? Masya Allah. Ya, nanti kapan-kapan lah ya, mudah-mudahan ada waktu untuk kita bahas masalah pengasuhan. Ya, semoga. Ya. Kenapa? Karena mengasuh anak itu sesuatu yang memang kita butuh ilmu di dalamnya, ibu-ibu. Ya, tidak boleh kita menggegas, memanen sebelum waktunya. Ya, dan itu pembahasannya panjang kali lebar. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesempatan untuk belajar. Ya, baik. Jadi ada 3 poin besar di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. PR. Tulis PR. PR. Minimal seumur hidup 1 kali kita baca doa ini. Minimal. Maka kapan waktu terbaik baca doa ini? Ya setelah ibu-ibu selesai kajian, baca. Kok bisa, Ustazah? Iya. Karena kita nggak tahu. Kalau kita sudah keluar dari sini, kita masih dikasih nyawa nggak sama Allah? Jangan tunggu nanti duhur. Yang namanya kebaikan, yang namanya berdoa, itu nggak boleh dinanti-nanti. Ketika kita berdoa seperti ini, ibu-ibu, ya, kemudian Allah menerima amal ibadah kita, Allah memperbaiki anak keturunan kita, kita meninggal dunia, maka semuanya insya Allah baik. Ya, baik. Dan terakhir nih, ibu-ibu, nih penutupan. Sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar doa-doa hambanya. Allah lah tempat menggantungkan harapan. Al-Ahadus Samad. Jadi kalau kita baca surat Al-Ikhlas, itu kan ada tuh. Apa bacaan surat Al-Ikhlas, ibu-ibu? Udah hafal belum? Hafal. Coba baca dah. Baca. Oke. Allahus. Apa artinya Allahus Samad? Kepada Allah lah kami bergantung. Kan gitu ya? Apa yang kita gantungkan? Harapan. Betul. Termasuk ketika kita berharaplah hanya kepada Allah. Kalau saya boleh tanya, kenapa kita sering kecewa dalam hidup, teman-teman? Teorinya semua sudah paham, Masya Allah. Ya enggak, teorinya paham kan? Tapi kok yuk kena lagi, kecewa lagi. Ya berarti harus diperbaiki lagi. Kan kita itu Masya Allah ya teman-teman. Saya tuh yakin 100%. Kita yang hadir di sini nih paham. Teori ikhlas paham. Teori ridho paham. Teori tidak boleh bergantung kepada manusia paham. Tapi kadang kalau di kenyataannya, ya di realnya, kadang kita masih terlalu banyak bergantung kepada makhluk. Kita lupa bergantung kepada Khalik. Kita lupa untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang disandarkan kepada makhluk pasti akan mengecewakan. Tapi sesuatu yang disandarkan kepada Allah tidak akan pernah kecewa. Semuanya akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian Allah yang mencukupi kita dan sebaik-baik tempat bergantung. Penutup dakwah kita adalah sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, Tuhan alam semesta. Salawat dan salam keberkahan dan kenikmatan senantiasa tercurahkan kepada hamba dan Rasulnya, orang pilihannya Muhammad bin Abdillah. Salawat dan salam dari Allah untuknya dan keluarga serta seluruh para sahabatnya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Atas pertolongan Allah telah selesai pembahasan kitab 11 sifat istri salihah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita berdoa kepada Allah dengan selesainya pembahasan kitab ini. Semoga Allah jadikan kita semuanya istri-istri yang salihah. Amin. Semoga bagi yang belum
mendapatkan pasangan hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pasangan hidup yang saleh. Amin. Dan semoga keluarga kita Allah jadikan sebagai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang kelak Allah kumpulkan kembali di dalam jannahnya. Amin. Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Ya, jikalau ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kekurangan datang dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.